Selamat pagi, Mas. Ya, perkenalkan saya Bidan Dian yang bertugas di klinik ini. Ya, di sini saya akan menyocokkan data Mbaknya sama Masnya dulu, Mbaknya dengan Mbak Rina, umurnya 24 tahun, alamatnya Kalijambi. Pekerjaan Mbaknya apa ya? Saya di pabrik, Bu. Di pabrik, karyawan, Masnya Mas Iqbal, umurnya pinten? 28 tahun. 28 tahun, alamatnya Kalijambi. Terus pekerjaannya apa nih? Sama di pabrik. Di sini apakah ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ini, Bu, saya kan bernikah, terus mau merencanakan kehamilan, Bu. Oh iya, ini saya nanti akan konsultasi. Menikahnya sudah berapa tahun? Apa sudah berapa bulan? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Ya, ini untuk konsultasi untuk perencanaan kehamilan sehat. Di sini nanti saya akan memberikan penjelasan masalah perencanaan kehamilan sehat untuk Mbaknya dan Masnya. Di sini untuk persiapan kehamilannya sehat itu persiapan ada psikologis, persiapan fisik, persiapan finansial. Nah, nanti tak jelaskan satu persatu. Untuk persiapan fisiologis itu meyakinkan dengan mantap bahwa klien benar-benar ingin hamil, ya. Berarti Mbaknya sudah siap untuk merencanakan kehamilan, ya. Jadi nanti kalau sudah siap, misalkan pada masa subuhnya itu Mbaknya harus bisa tahu menentukan tanggalnya. Jadi itu masa yang paling efektif, ya, untuk masa subuhnya, ya. Menghindari hal-hal yang menyebabkan stres. Nah, itu Mbaknya kan kerja di pabrik sama Masnya kerja di pabrik, itu jangan terlalu kecapean, ya. Terus ini tidak ada tekanan dari keluarga untuk segera hamil. Nah, ini tidak ada masalah di keluarganya, ya. Terus ini tidak ada tuntutan tentang jenis kelamin, menghindari KDRT juga, ya. Ini untuk perencanaan kehamilan sehat itu harus yang harmonis, ya. Jadi insya Allah nanti dikaruniai momongan, ya. Terus ini yang kedua persiapan fisik, nah itu menata pola hidup sehat, ya. Pola hidup sehat itu bisa makan makanan yang bergizi, olahraga, minum air putih yang banyak, ya. Terus mencapai berat badan yang ideal. Nah, ini berat badannya Mbak ini ideal Mbak untuk bisa merencanakan kehamilan, ya. Terus menjaga pola makan. Nah, ini tadi pola makan yang mengandung vitamin, mineral, zat besi dan asam folat yang cukup, ya. Misalkan makan makanan yang banyak vitaminnya, misalkan kayak buah, sayur-sayuran. Ikan laut boleh, malah bagus itu. Olahraga yang teratur, ya. Misalkan kalau Mbaknya kan kerja, ya, tiap hari Minggu kan off, ya, libur, itu bisa melakukan aktivitas fisik paling enggak 30 menit. Itu sudah olahraga yang teratur, ya. Terus menghilangkan kebiasaan buruk, tidak minum minuman beralkohol, merokok dan konsumsi narkoba. Nah, ini untuk Masnya. Nyuwun sewu, Masnya ngerokok mboten? Ngerokok. Kalau ngerokok itu dihindari, dikurangi. Terus hindari Mbaknya, ya. Kalau misalkan ngerokoknya di luar, ya. Bebas dari penyakit dan virus yang menular yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemarin itu kok, Bu, pas tes calon pengantin sudah dites, alhamdulillah langsung. Oh iya, alhamdulillah, ya. Berarti sudah tahu hasilnya, ya. Berhenti menggunakan kontrasepsi. Nah, ini kalau Mbaknya sama Masnya ingin perencanaan kehamilan, diusahakan jangan menggunakan alat kontrasepsi apapun. Misalkan kayak kondom, suntik, itu jangan, karena untuk perencanaan kehamilan. Meminimalkan bahaya lingkungan, misalkan paparan rokok, sinar radiasi, produk kimia, hewan pemeliharaan. Nah, ini biasanya kan pakai krim-krim, itu harus dihindari dulu, ya.
terus hewan peliharaan, yaitu biasanya kalau Mbak ya atau masih pelihara burung atau kucing kayak gitu, itu harus dihindari dulu. Terus ini kesiapan finansial. Kesiapan finansial itu kesiapan selama kehamilan untuk biaya pemeriksaan kehamilan dan membeli kebutuhan ibu hamil seperti makanan bergizi, susu, dan suplemen ibu hamil. Nah, ini untuk biaya finansial itu pada perencanaan kehamilan itu harus perhatikan juga. Untuk membeli kayak susu, untuk persiapan kehamilan, periksa juga. Terus persiapan tabungan untuk persalinan. Nah, ini kalau misalkan sudah dikaruniai momongan, itu harus dipersiapkan juga untuk persalinannya, misalkan kayak tabungan untuk persalinan. Sekarang kan biaya persalinan itu kalau mempunyai BPJS itu kan gratis, tapi untuk perawatannya kan juga perlu biaya. Terus persiapan membeli peralatan bayi, nah itu juga untuk karena mbaknya kan maksudnya ini kehamilan anak pertama ya, itu harus untuk membeli peralatan untuk persiapan. Terus ini dalam persiapan pengetahuan perencanaan kehamilan, perawatan ibu hamil, perencanaan persalinan, perawatan pasca bersalin, perawatan bayi baru lahir. Perencanaan kehamilan tadi sudah tak jelaskan tadi untuk persiapan psikologis, persiapan fisik, finansial ya. Kalau untuk perawatan ibu hamil, nah itu tadi untuk bisa mengkonsumsi vitamin, makan makanan yang bergizi, periksa ibu hamil, terus minum susu ya. Kalau untuk perencanaan persalinan tadi kayak mempersiapkan tabungan untuk persalinannya ya. Terus perawatan pasca bersalin, nah ini juga peran suami itu juga masuk dalam pasca bersalin ya. Jadi saling merawat bayinya juga. Terus perawatan bayi baru lahir, baru lahirnya keluarga atau suami juga ikut berperan. Ya. Dari penjelasan tadi ada yang perlu ditanyakan? Sudah Bu, Kalau nanti sudah itu bisa diabukan ya. Nah ini ya satu lagi ini aspek usia. Nah ini untuk usia reproduksi itu yang sehat 20 sampai 35 tahun. Ya, apabila kurang dari 25 tahun atau lebih dari 35 tahun itu resiko. Ya, resiko karena kalau kurang dari 20 alat reproduksinya itu kurang matang. Dan kalau lebih dari 35 tahun itu banyak resikonya. Dari penjelasan saya untuk perencanaan kehamilan sehat, apakah ada pertanyaan? Sudah. Kalau sudah, saya akan memberi evaluasi mbaknya sudah paham apa belum. Tadi gimana mbak untuk persiapan kehamilan, tentang persiapan fisiknya itu? Persiapan fisik berarti kan disiapkan fisiknya ya. Iya, terus sehat. ya pola makan yang hidup sehat ya, olahraga. Terus berarti mbaknya sama masnya sudah paham ya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Apabila mbaknya mau konsultasi bisa lewat WA, ya, atau ke bidan desanya bisa. Terima kasih mbak atas kunjungannya.